Saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan akan saya beri tema waspada terhadap karakter yang merusak hidup. Nah, temanya panjang ya. Waspada terhadap karakter yang merusak hidup. Nah, karena kenapa saya sampaikan ini? Karena ada karakter itu yang membangun hidup kita makin lama makin baik. Tetapi ada satu karakter yang membuat kita justru makin lama hidup kita makin rusak. Nah, sebagai orang percaya, tentu kita berharap bahwa kita memiliki karakter-karakter yang bertumbuh ke arah karakter Kristus, ya. Karena karakter Kristus itu membangun, Bapak Ibu ya, tidak merusak hidup kita. Tetapi karakter di luar Kristus, karakter duniawi itu merusak hidup kita. Ya, hidup secara keseluruhan ya. Nah, kita akan lihat dulu satu ayat di dalam Amsal 6 ayat 12. Bapak Ibu, ini penting sekali Bapak Ibu. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Nah, kitab Amsal ini berbicara tentang hikmat dan karakter. Jadi kalau Bapak Ibu pengen karakternya berubah, sering-sering buka kitab Amsal. Ya, di situ ada kumpulan-kumpulan syair, kumpulan kata-kata hikmat dari Salomo ya Bapak Ibu, di mana kata-kata di dalam kitab Amsal ini akan membangun hidup kita, akan membentuk karakter kita. Di situ banyak nasihat di dalam kitab Amsal ini Bapak Ibu ya. Dalam Amsal 6 khususnya ayat 12, Salomo menggambarkan seorang yang tidak hanya melakukan kejahatan tetapi telah menjadikan kejahatan sebagai gaya hidup. Jadi Bapak Ibu, ini menyoroti bahwa kehidupan manusia itu secara tidak sengaja melakukan kejahatan menjadi gaya hidup. Wah, nanti saya akan diintervensi. Lah aku ini orang maling, orang nyolong, orang rugek lho. Ya gitu ya. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Di mata Tuhan yang disebut kejahatan itu bukan cuma mencuri, berzina, apalagi nyolong, rugek ke orang lain dan sebagainya. Itu kejahatan betul ya. Tetapi banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia tanpa kita menyadari bahwa itu sebuah kejahatan. Nah, ketika hidup kita tidak memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu sedang melakukan kejahatan. Nah, nanti Bapak Ibu boleh koreksi sendiri ya. Aku kejahatanku apa sih? Jadi Bapak Ibu kalau dibilang kamu jahat, ya enggak usah baper ya. Memang manusia itu jahat. Tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa, di mana dosa itu adalah merupakan kejahatan di mata Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu dibilang kayak wong kayak jahat, iya, memang saya orang jahat dan saya bukan orang baik, gitu ya. Enggak usah baper ya, gitu. Jadi karakter seperti ini dimulai sebenarnya dari hati yang rusak. Jadi kejahatan itu bukan berupa tindakan saja, tetapi ketika hati kita sudah rusak, karakter hati kita itu sudah rusak, Bapak Ibu, maka itu kita akan ada di dalam sebuah kejahatan. Itu bisa terlihat dari apa? Perkataan, sehingga menghasilkan perbuatan yang merugikan orang lain. Ingat, perkataan itu adalah manifestasi dari hati, ya, manifestasi atau isi hati. Jadi kalau hatinya jahat, perkataannya pasti jahat. Kalau hatinya pahit, perkataannya pahit. Beberapa minggu bulan yang lalu saya sudah bicara tentang lidah ini ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu sudah tahu kira-kira seperti itu. Jadi kenapa ini sangat penting? Ini harus diwaspadai untuk setiap orang percaya. Di dalam Amsal 6 ayat 12 tadi ada 3 hal yang akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Amsal 6 ayat 12 tadi ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kata tak berguna. Ya, terus yang kedua kata apa aja? Jahat. Dan yang ketiga hidup dengan mulut serong. Ya, itu kita akan bahas. Mari kita bahas ketiga hal ini satu persatu. Yang pertama adalah kata tak berguna. Nah, tak bergunalah dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu ada kata tak berguna. Nah, tak berguna ini adalah hidup tanpa tujuan. Nah, Bapak Ibu hidup punya tujuan tidak? Punya ya, berarti Bapak Ibu masih berguna. Mungkin secara duniawi kita berguna, masih dibutuhkan ya. Tetapi ketika apa yang kita lakukan itu tidak memuliakan Allah, itu kita disebut orang yang tidak berguna. Jadi
Jadi itunya lebih dalam, Bapak Ibu ya. Bukan cuma tidak berguna seperti manusia pada umumnya, tapi ketika kita tidak memuliakan Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu kita juga sudah tidak berguna di hadapan Tuhan. Nah, ini disebut orang yang tidak berguna. Kata tak berguna menggambarkan seseorang yang tidak menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan maupun sesama. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berguna itu tidak pernah menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi kemuliaan Tuhan. Nah, banyak anak-anak Tuhan rajin ibadah, rajin menyembah, rajin ke gereja, rajin memberi perpuluhan, apalagi pokoknya rajin kegiatan-kegiatan gereja itu rajin. Tetapi apa? Hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Karena apa? Perbuatannya masih sama dengan orang duniawi. Ini masuk kategori orang yang tak berguna. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa kita merasa berguna kalau kita belum menyadari hal ini. Tapi kalau Bapak Ibu menyadari, oh hidupku hanya untuk memuliakan Tuhan, saya kira Bapak Ibu adalah orang-orang yang berguna di hadapan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu bekerja sebagai ART, bukan CEO, sebagai ART Bapak Ibu ya, Bapak Ibu memang harus memuliakan Tuhan. Meskipun di hadapan manusia lain kita dipandang rendah. Tetapi ketika kita melakukan tugas kita sebaik-baiknya, Bapak Ibu sedang melakukannya untuk Tuhan. Ini orang yang berguna itu seperti itu, Bapak Ibu ya. Minggu kemarin saya bicara tentang apa? Integritas, ya, jujur dan dapat dipercaya, excellent, memberi yang terbaik, ya. Terus apa? Komitmen. Nah, tiga hal ini ya, komitmen, excellent dan integritas. Minggu yang lalu ya saya bicara tentang itu. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan ini sama seperti untuk Tuhan, Bapak Ibu adalah orang yang berguna. Jika tidak melakukan tiga hal ini, kita tidak berguna. Meskipun kita punya jabatan besar, mungkin jabatan kita sudah tidak ART lagi, mungkin jabatan kita sudah CEO, ya, CEO, CEO, ya. Itu kalau kita tidak berguna, tidak melakukan tiga hal ini sama saja tidak berguna. Negara kita itu penuh dengan orang-orang yang tidak berguna. Pejabat-pejabat itu banyak yang tidak berguna. Ya, kenapa? Mereka sudah digaji gede, masih korupsi. Apa mangkel, Bapak Ibu ya? Sebagai rakyat kadang-kadang kita panas, kadang anyel dengar berita-berita sampai kadang-kadang saya tuh nggak mau lihat kayak gitu ya. Ngerusak pikiran gitu loh ya. Kadang-kadang ngerusak ya. Kabarnya tuh jelek terus ya. Tapi faktanya ya benar Bapak Ibu ya, benar ada korupsi ini, korupsi itu. Di satu sisi rakyat merasa nggak punya apa-apa, untuk makan aja susah, tapi mereka berpesta pora dengan anggaran-anggaran ini. Ini sesuatu yang tidak berguna. Pantas saja negara kita sulit untuk maju ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena apa? Pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin yang tidak berguna. Pinter sih pinter, tapi pinternya go minteri untuk ngakali orang lain. Ini adalah jenis manusia yang tidak berguna. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, meskipun posisi kita rendah, ART, jongos, OB dan lain sebagainya, ya, kita harus menjadi orang yang berguna. Karena hidup kita memuliakan Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Mau? Nah, lalu ciri-ciri orang yang tidak berguna itu apa? Nah, kalau saya bicara ciri-ciri, Bapak Ibu jangan toleh kanan, toleh ke kiri ya. Jangan tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk situ saja. Mulai kita berkata kepada diri saya, sudahkah saya menjadi orang yang berguna? Ciri-cirinya begini Bapak Ibu. Orang yang tidak berguna itu tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah saya melakukan kehendak Tuhan? Ya, kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Saat Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu orang yang berguna. Saat Bapak Ibu berontak dari kehendak Tuhan, Bapak Ibu sedang hidup dengan tidak berguna. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, apa Bapak Ibu? Orang yang tidak berguna itu tidak membawa berkat bagi orang lain. Hidupnya nyebeli, ya. Orang kalau ada saudara, orang lain ora betah. Karena apa? Nganyel ke. Ini ciri-cirinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak membawa berkat bagi orang lain. Orang selalu kecewa dengan kita. Hati-hati Bapak Ibu, kalau orang banyak kecewa dengan kita, ya dengan saya atau saudara gitu ya, koreksi. Siapa tahu saya tidak melakukan kehendak Tuhan.
Siapa tahu saya bukan orang yang tidak berguna. Memang Bapak Ibu nggak mencuri, tidak berbuat yang aneh-aneh ya. Tetapi kalau kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, itu sudah masuk kategori orang yang tidak berguna. Cirinya yang ketiga, orang yang tidak berguna adalah menghabiskan hidup hanya untuk kepentingan sendiri. Tidak berguna. Mungkin Bapak Ibu berguna bagi diri sendiri, tapi tidak berguna bagi orang lain, apalagi berguna bagi Tuhan. Orang yang berguna bagi Tuhan itu tidak menghabiskan hidup dengan kepentingan sendiri, tetapi mau memberkati orang lain, mau menolong orang lain, mau menjadi penghiburan orang lain, mau melayani dengan segenap hati. Ini berguna. Berguna bagi Tuhan, Bapak Ibu juga mau melayani Tuhan. Bapak Ibu mau berdoa, mau mendoakan saudara kanan dan kiri, bahkan mendoakan orang yang mungkin tidak Bapak Ibu sukai. Kalau Bapak Ibu mendoakan mereka, Bapak Ibu adalah orang-orang yang berguna. Jadi ketika kita tidak melakukannya, berarti kita bukan orang yang berguna. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berubah banyak. Dia berbuah banyak. Ya, jadi orang yang tinggal di dalam aku, Yesus tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak dan seterusnya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menghasilkan buah-buah roh, buah-buah dari pertobatan Bapak Ibu adalah orang yang berguna. Satu ayat lagi, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang dan seterusnya. Ya, ayat-ayatnya sudah familiar ya Bapak Ibu. Matius 5 ayat 16. Kalau Bapak Ibu tidak bercahaya, tidak mencerminkan terang sebagai orang Kristen, Bapak Ibu sedang tidak berguna. Atau Bapak Ibu masuk ciri-ciri orang yang tidak berguna. Itu poin yang pertama. Lalu aplikasinya apa? Tuhan menciptakan saudara tidak untuk hidup sia-sia. Orang percaya dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, orang yang tidak berguna itu ibaratkan pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah tetap ada di dalam tanah, tetap membutuhkan air, tetap membutuhkan nutrisi, tetap membutuhkan perawatan dan lain sebagainya. Tapi sayangnya tidak berbuah. Nah, jadi Bapak Ibu ilustrasinya pohon. Jadilah pohon yang berbuah, menghasilkan buah yang lebat. Demikian pula kehidupan orang yang tidak bisa dipakai Tuhan akan kehilangan makna sejatinya sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu harus bisa dipakai Tuhan ya Bapak Ibu ya. Lakukan ketika Bapak Ibu kerja. Ketika Bapak Ibu ngejob, ketika Bapak Ibu jadi ART, ketika Bapak Ibu kerja jadi buruh, ya, jadi apa? Lakukan supaya Bapak Ibu menjadi orang yang berguna. Itu yang pertama. Yang kedua, kata jahat. Nah, jahat itu artinya apa? Menolak kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Ya, mungkin bagi manusia ketika Bapak Ibu tidak nyolong, tidak korupsi, tidak merugikan orang lain, orang ngrasani tonggo, tidak melakukan ini itu, mungkin bagi dunia saudara tidak jahat. Ya, tetapi ketika saudara menolak kebenaran Allah, Bapak Ibu sedang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kebenaran Allah itu apa, Bapak Ibu ya? Kebenaran Allah itu apa yang keluar dari mulut Tuhan yang harus kita lakukan, itu kebenaran Allah. Kebenaran Allah satu contohnya, Bapak Ibu harus mengasihi. Itu kebenaran Allah. Bapak Ibu bisa mengasihi? Amin. Meskipun uangnya nganyel ke? Wangel. Tapi mau dulu yang penting ya. Yang penting mau dulu. Jadi kebenaran nanti lu mengasihi. Kebenaran Allah itu apa? Mengampuni. Ini sebagian sulit Bapak Ibu, nggak ada yang enak Bapak ya. Kebenaran Allah apalagi banyak hal Bapak Ibu ya. Apa yang keluar dari mulut Allah itu adalah kebenaran Allah. Ketika Bapak Ibu menolak itu semua, nah iki aku gelem, nah iki aku rasudi. Nah iki gelem pilih-pilih Bapak Ibu adalah orang yang menolak kebenaran Allah. Jadi itu kategori jahat. Jadi jangan jahat ya Bapak Ibu ya. Jangan menolak kebenaran Allah supaya kita tidak menjadi jahat. Kejahatan bukan hanya tindakan tetapi kondisi hati yang melawan kehendak Allah. Jadi kalau kondisi saudara melawan itu sudah jahat. Yesus mengajarkan di dalam Matius 15 ayat 19. Dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat dan seterusnya. Perzinahan, percabulan,
Amarah, iri, dengki ya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Matius 15 ayat 19. Nah, semua itu Bapak Ibu ya sudah dikasih yang ada di dalam hati kita itu harus kita bereskan dulu. Ketika kita sudah membereskan hati kita, ada enggak saya di dalam situ ya. Jadi apa? Percabulan, kejahatan, pikiran jahat dan lain sebagainya. Ada enggak kita salah satu di situ? Kalau ada berarti Bapak Ibu harus membereskannya di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak menolak kebenaran. Nah, sekarang ciri-ciri hati yang jahat itu seperti apa? Satu, menyimpan kebencian. Bapak Ibu nggak boleh simpan kebencian. Meskipun harus nangis, Bapak Ibu ya. Harus nangis kalau kelingan wong sing menyakiti kita. Saya pernah ngalami Bapak Ibu ya. Saya itu nek gedeng karo wong angel melupakan. Angger kelingan muntap, kelingan muntap. Dan ketika saya berdoa, saya pun menangis Bapak Ibu ya. Saya pun menangis meskipun wong lanang Bapak Ibu ya. Saya harus mengasihi Tuhan tapi tubuhku lemah. Saya nggak boleh benci, tapi dagingku lemah. Rohku kepingin mengampuni, tapi aku nggak bisa Tuhan. Saya curhat sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika saya mampu, mau, saya pun bisa melakukannya, Bapak Ibu ya. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Jadi ciri-ciri orang jahat adalah menyimpan kebencian. Sudah selesai. Bapak Ibu jangan pernah menyimpan kebencian. Itu aja ya. Terus yang kedua, suka menipu. Nah, suka menipu itu ya ngapusi. Kalau cerita itu fiktif. Itu karena kadang-kadang menjadi fitnah, Bapak Ibu ya. Orang ngomong ini diomong kayak gini, enek ngomong ini dibumbon-bumboning ini gitu ya. Itu ciri orang jahat Bapak Ibu. Orang percaya jangan pernah melakukan seperti itu karena itu adalah jahat di mata Tuhan ya. Tidak takut akan Tuhan sudah pasti. Kalau tidak takut akan Tuhan itu tahu salah tapi dilanggar. Nek ngene iki ra etuk jane. Menurut Tuhan ra entuk, tapi ya wis ngeyel itekno piye, itu namanya enggak takut sama Tuhan, ya. Itu. Senang melihat orang lain jatuh, itu ciri orang jahat. Senang Bapak Ibu kalau saudara kita menderita? Tidak ya. Bahkan musuh aja suruh mendoakan. Orang yang membenci kita saja, kita nggak boleh nyokorke gitu loh. Apalagi saudara, Bapak Ibu ya. Apalagi seneng nek uripe rekoso. Ya gitu ya. Oke lu kualat be aku, goro-goro kayak ngeceh aku. Ngoke aku babu, kualat gue. Nah, misalkan gitu ya. Ini namanya kita ingin orang lain menderita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang seperti itu adalah orang jahat di mata Tuhan. Senang melihat orang lain jatuh. Syukur nek kue loro, puji Tuhan. Kui karmamu. Ya, seolah-olah kita betul ya ngomong kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu jahat di hadapan Tuhan. Jadi kita jangan pernah menjadi jahat di hadapan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 9 itu dikatakan begini. Kejahatan itu muncul di dalam hati. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi hati itu licik kadang-kadang. Itulah perlunya kita disucikan oleh Tuhan. Supaya hati kita nggak licik. Pada dasarnya manusia itu kayak gini kondisinya. Pada dasarnya ya. Karena kita dikandung dari kejahatan. Kita dididik mungkin dari kejahatan. Lingkungan yang tidak baik. Jadi kalau nggak salah secara natural, kita itu kadang-kadang akan gampang menjadi orang seperti ini. Tetapi bukan tanpa sebab Tuhan memerintahkan kita untuk jangan menjadi orang jahat ini Bapak Ibu. Karena Tuhan memberikan satu kita anugerah. Anugerahnya itu apa? Memampukan kita untuk kita tidak menjadi orang jahat di hadapan Tuhan. Ya. Terus Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan seterusnya. Jadi tidak ada yang luput dari dosa. Tidak ada yang luput dari ciri-ciri orang jahat. Kita semua orang jahat. Kita harus sama-sama minta ampun sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya kita tidak jahat lagi. Ya aplikasinya. Setiap orang perlu membiarkan Roh Kudus memeriksa hati kita dan membersihkan motivasi kita yang salah di dalam melayani Tuhan, melayani sesama, melayani keluarga, dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu butuh Roh Kudus. Nah, dengan kekuatan sendiri, iso sehari 2 hari bisa ya, mungkin ya empet, besok meledak. Tetapi kalau Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita akan melakukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi
kepenuhan Roh Kudus bukan cuma berbahasa roh ya, tetapi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, itulah kepenuhan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, sekarang ini apakah di dalam hati kita masih ada kepahitan, masih ada iri hati, ada niat buruk, atau kebencian yang masih dipelihara? Jika masih ada, Bapak, lepaskan itu. Minta Roh Kudus untuk membebaskan kita dari situ. Maka kita akan menjadi orang-orang yang baik di mata Tuhan dan bukan orang jahat. Terus sekarang bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah hidup dengan mulut serong. Nah, orang yang hidup dengan mulut serong itu bukan berarti wong stroke gitu ya, perot ini ora ya Bapak Ibu ya. Nah, mulut serong menunjuk pada perkataan yang bengkok, perkataan yang dipelintir. Ya, ini hati-hati. Perkataan yang dipelintir itu benar, tapi ujung-ujungnya belok, Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah kebohongan yang berhasil. Jadi 80% kebenaran, 20% kebohongan, bumbu. Itu namanya perkataan yang dipelintir, perkataan yang bengkok, perkataan yang menipu, perkataan yang memfitnah, yang memanipulasi, dan perkataan yang tidak jujur. Itu adalah mulut serong. Hati-hati Bapak Ibu, mulut kita itu kunci berkat. Apa yang kita keluarkan itu akan menjadi berkat atau menjadi kutuk bagi kita, ya. Mengapa mulut itu penting? Karena mulut adalah jendela hati. Ya, tadi sudah saya sebut perkataan kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu jangan pernah hidup lagi di dalam mulut serong, ya. Lukas 6 ayat 45. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya, itu terus Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dan seterusnya. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Semua ini sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ini saya rangkum aja ya. Terus. Lalu apa ciri-ciri mulut serong? Ya, mulut serong perot gitu ya, bukan ya. Ciri-ciri mulut serong adalah suka kebohongan. Nah, Bapak Ibu jangan pernah suka dengan kebohongan. Hendaklah ya kamu katakan ya, tidak kamu katakan tidak. Selebihnya itu bukan dari Tuhan. Mulut serong adalah orang yang suka gosip. Ya, ini kalau bilang gosip ini sasarannya mak-mak ya, mak-mak gitu ya. Tetapi jangan khawatir. Laki-laki pun juga suka gosip. Ya, laki-laki itu gosipnya cuma istilahnya yang berbeda. Istilahnya aku bebas mengeluarkan pendapat. Jadi ya padha wae ngrasani wong liya ya Bapak Ibu ya. Ini bentuk mulut serong. Gosip itu digosok-gosok menjadi sip. Pertama-tama betul, tapi lama-lama menceng, ya lama-lama ujungnya bengkok gitu ya. Jadi kita harus punya istilahnya barometer, punya batasan. Nek kira-kira wis melenceng, stop gitu ya. Kalau wis melenceng, boleh kok cerita, aku ngrasani bumi nok gene yo ana gitu ya. Tapi ketika nek melenceng dari kenyataan, stop. Ingat, kita ini sedang bermulut serong ya. Bukannya nggak boleh ngomongin saudara sesama, boleh ngomongin yang baik-baik aja lah ya, gitu itu. Terus adu domba. Wah, ini ciri-ciri mulut serong itu adalah suka ngadu domba. Di sini ngomong apa, di sana ngomong apa. Ujung-ujungnya nanti mereka akan bertengkar. Saya bisa ngomong kepada Mbak Eti, Mbak, kowe ndek iki dilok ke Bu Min ngene lho, dirasani lho. Kowe ngene. Lalu saya ngomong, Bu Min, Bu Min, Mbak Eti ngrasani ku lho, cah wingi sore ya, misalkan gitu ya. Nah, ketemu tengah gitu ya. Ketika temu di tengah, mereka saling klarifikasi, berantem. Ini adu domba, hati-hati. Seringkali kita ngomong nggak benar, tapi ujung-ujungnya berantem. Ya, ini adalah mulut serong. Yang terakhir cirinya apa? Kata-kata kasar dan menyakitkan. Udah itu paling gampang. Ya, paling gampang. Kalau orang kata-katanya selalu kasar dan menyakitkan, itu mulutnya serong. Mulutnya tidak berkenan kepada Tuhan. Harus ditabiskan, harus disucikan, harus bertobat. Amin Bapak Ibu. Ya, gitu. Harus dibaptis mulutnya. Lalu harus bagaimana Bapak Ibu? Harus bagaimana? Nah, setiap perkataan kita harus menjadi alat untuk menguatkan. Itu waliane mulut serong ya. Harus menguatkan, harus menghibur, harus memberkati orang lain,
harus membawa orang datang kepada Kristus. Wah, ini ujung-ujungnya harus membawa orang kepada Kristus. Caranya bagaimana? Dengan perbuatan kita. Orang akan tertarik, oh orang Kristen itu baik ya. Orang itu datang ke gereja. Punya masalah, datangin saudara. Kita nggak mengkristenkan mereka yang datang sendiri, gitu ya. Berapa banyak orang itu bertobat terima Yesus bukan hanya mendengar khotbah, karena melihat perilaku kita, lalu dia ikut kita, tertarik sama kepercayaan kita, itu membawa orang lain kepada Kristus. Itulah yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita. Kesimpulan, ya, Amsal 6 ayat 26, Amsal 6 ayat 12 menunjukkan hubungan yang erat antara hati, karakter, dan perkataan. Hati yang jahat menghasilkan hidup yang tak berguna. Ya, itu terlihat dari cara seseorang berkata-kata. Sebaliknya, orang yang hidup di dalam Tuhan tidak akan memiliki karakter yang lama. Orang yang hidup di dalam Tuhan pasti memiliki karakter baru. Ya, satu ayat penutup, Mazmur 19 ayat 15. Yang lain itu tertulis begini, kiranya perkataanku dan renungan hatiku berkenan kepadamu ya Tuhan. Ya, kata kiranya ini adalah mudah-mudahan, Bapak Ibu ya. Orang yang berkata mudah-mudahan itu sudah melakukan usaha. Ya, Bapak Ibu tidak bisa mengatakan mudah-mudahan kalau Bapak Ibu orang pasif. Ya, Bapak Ibu bekerja keras mungkin mudah-mudahan aku mendapatkan rezeki. Mudah-mudahan renungan hatiku itu berkenan. Artinya Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah melakukan kehendak Tuhan, ya, meskipun tidak sempurna. Ya, saya kira firman Tuhan sampai di situ. Biarlah Tuhan memberkati kepada kita semua. Jangan pernah kita memiliki mulut yang serong.